Bagaimana penerapan hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi? Satu orang perempuan diperkosa, ya satu perempuan juga dibalik diperkosa, istilahnya gitu. Jadi jelas yang melanggar hukum dunia yang berlaku saat itu pun mata ganti mata adalah anak-anak dari Yakub. Sebentar Kak Rosi. Kasus yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Dina, anak-anaknya Yakub, apakah itu Tuhan yang menyuruh anak-anaknya untuk membahas? Iblis itu yang nyuruh. Iblis nyuruh? Iya. Jangan segala sesuatu itu disalahkan. Bang, Anda tahu kan? Kita ini diberi kehendak bebas untuk memilih. Jadi jangan semua itu disalahkan Yakub ke ini kan iblis. dikatakan berbulat dengan malaikat, dan malaikat ini apa membuat tulang sendi pangkal Yakub ini terpelecok. Sejak itu Yakub melarang memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Dia bilang Yakub, tadi Bu Rosi, dia bilang kita ini diberikan kehendak bebas, jangan semuanya kita salahkan kepada iblis. Berarti kamu bela iblis. Bukan begitu, Abang. Ya? Contoh gini, Bang ya. Ketika Abang ini saya straight to the point. Sama Bu Rosi, saya cuma saya mau belajar sama Bu Rosi, langsung sama Bu Rosi. Contoh aja. Ketika Bang loading lihat Kak Rosi, sorry ya Kak Rosi ya. Ini hanya analogi aja, contoh aja ya. Ketika Abang loading melihat Sister Rosi yang sedang berbikini, contohnya gitu ya. Lalu timbul kayaknya otaknya Bang Kingdom lagi berbikini ria nih di otaknya. Sebentar. Jangan nuduh Bang Loading lah. Bang Loading itu aja terhormat. Ini analogi bilang aja Bang Kingdom, jangan orang lah Bang. Ngaku Iya, coba aja bilang lah. Bang Kingdom. Ya enggak, Bang Kingdom melihat Bu Darni. Bang Kingdom melihat Bu Darni pakai bikini begitu, coba. Terus di pikiran Bang Kingdom itu apa yang terwujudkan itu, coba. Jadi gini maksud saya gini Bang Loading. Jangan gini loh Bang, jangan fitnah Bang Kingdom, jangan fitnah Bang Loading lah. Akui aja, aku tuh lagi membayangkan wanita lagi berpakaian bikini, akui aja lah Bang Kingdom, gitu loh. Ya, gini. Iya, jangan nuduh Bang Loading. Gimana sih? Ya. Satria, Jadi gini. ya, Gini Kak Rosi, gitu. gini Kak Rosi. Waduh, gini gimana ini? Kita ini manusia normal. Saya juga laki-laki ya. Tetapi saya terutama masuk di 2026 ini, saya belajar betul menjaga hati dan pikiran saya supaya tidak terkontaminasi dengan dosa. Contoh, ketika lihat perempuan cantik, ya kan biasanya kita laki-laki melihat perempuan cantik pasti matanya udah kemana-mana. Tadi Pikiran sudah bilang bikini, berarti pikiran sudah kemana-mana kan? Tadi kan sudah bilang bayangkan bikini. Ini saya kasih contoh dari pribadi saya. Ya, ini pembelajaran saya terutama di 2026 ini. Saya menjaga hati dan pikiran saya untuk menjauhkan dari hal-hal seperti itu. Contoh, ketika saya melihat perempuan yang cantik, ya, saya tidak mengizinkan pikiran-pikiran kotor itu menguasai hati dan pikiran saya. Loh, tadi saja bilang Bu Rosi pakai bikini. Pikiranmu sudah jahat itu. Mau contohkan ke Bang Loading, bukan ke saya. Tetapi tadi kan Kak Rosi kan ya bicara seperti itu. Makanya saya bilang bahwa ya normalnya kan manusia seperti itu, terutama laki-laki. Jadi Bang, segala sesuatu keburukan itu, dengar dulu. Itu dilakukan oleh iblis. Iblis yang mempengaruhi kita agar melakukan perbuatan itu. Kenapa Anda bela-bela iblis? Benar tidak Bu Rosi? Betul, iblis yang memberi pengaruh. Sekarang Anda mau dengerin iblis atau enggak, kan gitu. Iya, dengar iblis atau Tuhan. Kalau kita mau bawa ke kasusnya Adam dan Hawa ketika makan buah terlarang itu ya. Apakah ketika mereka melihat buah itu langsung iblis datang untuk menggoda? Nggak mungkin. Karena setiap hari Hawa ini pasti kan melihat terus. Mereka cari makan, terus melihat itu pohon kok menarik. Tiap hari direnungkan kok menarik. Tiap hari direnungkan kok menarik. Nah disitulah baru iblis manfaatkan kesempatan untuk menggoda. Nah demikian pula kita manusia sekarang ini. Apakah seseorang untuk mau lakukan pemerkosaan contohnya gitu, memperkaos seseorang perempuan, langsung dia lihat perempuan keinginan langsung untuk memperkosa? Nggak mungkin. Tetapi karena dia sudah ya memupuk hati dan pikirannya setiap hari untuk berpikir hal-hal yang nggak waras itu,
Maka iblis memanfaatkan pikiran itu supaya bisa menggoda dia sehingga dia bisa jatuh. Makanya saya bilang, ini pembelajaran saya, ini kesaksian hidup saya ya. Di 2026 ini saya belajar untuk menjaga hati dan pikiran saya. Ini bukan masalah kesaksian Pak Kingdom. Tadi kan Yesus sudah bilang dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapamu karena kamu ingin melakukan membunuh manusia. Iblislah pembunuh sejak awal. Itu yang dibawa data. Nah, kalau sudah betul berarti betul kan apa kata Bunda Rosi Bukan kan? hanya data, Bang Kingdom, ini rumus dari Tuhan Yesus.